Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umatnya, hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita membahas sebuah isu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu riba. Riba adalah praktik yang sering kita dengar, tetapi sayangnya, masih banyak di antara kita yang kurang memahami esensinya dan bahayanya, baik dari segi agama maupun kehidupan sosial. Definisi riba. Riba secara bahasa berarti bertambah atau berlebih. Dalam syariat Islam, riba merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa dasar transaksi yang dibenarkan. Riba dapat terjadi dalam dua bentuk utama. Satu, riba nasiah, yaitu tambahan atas utang karena adanya penundaan pembayaran. 2. Riba fathil, yaitu pertukaran barang yang sejenis dengan kelebihan pada salah satu pihak. Contohnya adalah bunga bank, kelebihan dalam jual beli emas atau perak, tanpa kesetaraan nilai, dan transaksi-transaksi lain yang tidak adil. Hukum riba dalam Islam. Islam secara tegas melarang riba. Larangan ini termaktub dalam Al-Quran, hadits, dan ijma ulama. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits riwayat Muslim, Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis transaksi riba, dan dua saksinya. Mereka semua sama dalam dosa. Dari ayat dan hadits tersebut, jelas bahwa riba adalah dosa besar. Allah tidak hanya melarang riba, tetapi juga memberikan ancaman keras kepada pelakunya. Bahkan, dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah menyatakan perang terhadap pelaku riba, sebuah ancaman yang tidak diberikan untuk dosa lainnya. Bahaya riba dalam kehidupan. Riba bukan hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membawa dampak buruk pada kehidupan sosial dan ekonomi. Pertama, ketidakadilan sosial. Riba memperkaya yang sudah kaya dan memiskinkan yang lemah, menciptakan jurang ketimpangan sosial. Kedua, kerusakan moral. Riba mendorong sifat tamak, egois, dan mengabaikan kepedulian terhadap sesama. Ketiga, instabilitas ekonomi. Sistem berbasis riba sering menjadi penyebab krisis keuangan global, karena memprioritaskan keuntungan berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Alternatif Islami. Islam menawarkan solusi yang adil dan memberkahi. Sistem ekonomi Islam mendorong transaksi berbasis kerjasama, seperti mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama usaha. Sistem ini tidak hanya menghindarkan umat dari dosa riba, tetapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan dalam ekonomi. Penutup. Saudaraku, mari kita jauhi riba dan segala bentuk praktik yang mendekatinya. Beralihlah ke sistem yang halal, meskipun terasa sulit pada awalnya. Yakinlah bahwa keberkahan dan keridhaan Allah jauh lebih bernilai daripada keuntungan duniawi yang diperoleh melalui jalan haram. Semoga Allah memberi kita pemahaman yang benar dan kekuatan untuk menjalankan syariatnya dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.